Bapak, kami mengucap syukur buat siang ini kalau hamba-Mu masih diberi kesempatan untuk membagikan vitamin buat kekuatan kami. Karena hari-hari ini kami tidak mampu hidup berjalan sendiri tanpa kekuatan-Mu. Biar firman yang ditabur ini Tuhan sungguh-sungguh membangkitkan semangat kami, sungguh-sungguh membangkitkan iman percaya kami bahwa kami tidak pernah meragukan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kekuatan yang mengalir dalam kehidupan kami untuk kami berdiri di akhir zaman. Urapi bibir lidah hamba-Mu, lawat setiap kami yang bergabung siang ini dan semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, hari ini saya akan berkhotbah tentang sabar adalah jalan menuju kepada kemenangan. Ya, kita percaya ada banyak masalah yang timbul hari-hari ini karena kurang sabar. Kemarin saya dikagetkan dengan adanya muncul berita di WhatsApp, di grup ya, ada pembunuhan ya, hanya karena masalah sepele saudara ya. Kalau lihat videonya saya nggak berani lihat, darah itu luar biasa saudara ya. Di Surabaya saudara, hanya karena perselisihan katanya saling berebut tempat untuk nge-gym ya, bisa terjadi pembunuhan. Lihat, orang kurang sabar. Belum lagi kita tahu sekarang ya, banyak pasangan suami istri yang asal mulanya hidup rukun damai, tiba-tiba saling bertengkar di sosial media, di story, di IG story ya, saling menjatuhkan. Itu kenapa? Karena salah satunya kuncinya tidak sabar. Kesabaran itu adalah satu syarat mutlak untuk saudara melihat jalan kemenangan. Hari ini pastikan saudara itu tetap sabar. Jalani proses disakiti, sabar. Jalani proses ngalami keuangan, tetap sabar. Jalani proses lagi hari ini, Tuhan, kok banyak virus, sakit, penyakit. Kita belum selesai masa pandemi ini. Saudara tetap pesan Tuhan itu sabar. Kenapa saudara? Ketika Tuhan memilih saudara sebagai orang percaya, saudara tidak bisa satu pihak. Saudara cuma bilang gini, Tuhan, aku ini percaya kepadamu, percaya, tapi mana hasilnya? Aku percaya, aku ini sudah sabar, tapi sampai hari ini mana? Saudara perlu tahu, kita percaya kepada Tuhan. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa proses ini belum selesai adalah karena apakah Tuhan sudah mempercayai saudara sebagai orang benar? Kalau saudara cukup percaya, tidak cukup saudara. Yang jadi pertanyaannya, coba tanya balik sama Tuhan. Tuhan, sudah percayakah Tuhan atas hidup saya hari ini? Kalau Tuhan pulihkan, apakah saya sudah jadi orang Kristen yang punya kualitas, yang punya bobot? Siapa yang bilang ikut Kristus itu gampang? Enggak saudara. Hidup ikut Kristus itu tidak semudah yang saudara bayangkan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kualitasnya itu sangat teruji. Sementara saudara dan saya jadi anak, jadi pengikut Kristus, jadi murid Kristus. Saudara sendiri hari-hari ini sabar. Karena Tuhan melihat hari ini belum sesuai kualitasku, belum sesuai dengan kualitas surga, standar surga belum. Makanya saudara dan saya hari ini ngalami proses saudara. Tidak usah takut. Amin saudara. Kalaupun hari ini kehidupanmu tidak jauh lebih baik, tidak perlu takut. Sabar, katakan sabar. Semua sedang dalam proses, yaitu kita akan dipercaya Tuhan menjadi orang benar yang punya kualitas. Kalau jadi orang Kristen cuman sekedar Kristen, abal-abal, syukur-syukur masuk surga, saudara tidak bisa jadi orang Kristen seperti ini. Tuhan tidak puas. Makanya ada seorang ibu yang konseling sama saya. Saya bilang gini, ibu-ibu itu kebanyakan sakit hati. Kebanyakan sakit hati. Tidak diperdulikan sakit hati. Ya, sudah dimaki-maki sakit hati, ditinggal selingkuh sakit hati. Saya cuman gini, bertahan Bu. Bahkan ada seorang ibu yang berkata, saya sudah tidak tahan Bu Eli. Saya sudah
sudah mau lari kabur dari rumah. Saya sudah tidak pusing dengan keadaan rumah tangga saya. Saya cuma bilang gini, ibu hari ini kalau mau menjaga hati, tidak sakit hati. Ibu itu menyenangkan hatinya siapa? Tuhan. Tapi kalau ibu hari ini sakit hati, jengkel hati, marah, ibu puas. Ibu mungkin puas secara hati, tapi coba tanya Tuhan, Tuhan puas enggak? Tuhan disenangkan enggak dengan apa yang kita lakukan? Saya cuma pikir gini, saya cuma bilang sama ibu ini, ibu sebelum ibu keluar dari rumah, tolong pertimbangkan. Hatinya siapa yang mau disenangkan? Kepuasan hati ibu itu hanya karena iblis yang bisa senang. Tapi kalau hari ini ibu menjaga hati, melepaskan pengampunan, tetap memberi pengampunan, ibu secara tidak sadar, ibu sedang menyenangkan hati Tuhan. Kalau hati Tuhan disenangkan sementara saudara yang memang sakitnya luar biasa, Tuhan itu pasti bilang gini, engkau mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya lo akan aku tambahkan. Tidak usah minta-minta saudara. Itu otomatis. Kenapa hari-hari ini saudara tidak melihat semuanya ditambah-tambahkan? Karena saudara sendiri punya hati sama Tuhan, masih hitung-hitungan. Kalau baik Tuhan, suamiku ya aku baik. Tuhan, kalau proses ini lihat tanda-tanda membaik, ya aku mengucap syukur. Aku mau hari ini sukacita. Tapi kalau keadaan tambah buruk, aku sulit sukacita, aku sulit berdoa, aku sulit mengucap syukur. Saudara balik lagi, yang mau dipuaskan siapa? Saudara atau Tuhan? Kalau saudara cuma muasin keinginan hati dan kepuasan nyaman buat daging saudara, dari mana Tuhan mau nambah-nambahkan semua yang terbaik buat saudara? Saudara hitung-hitungan kok. Ikut Kristus cuman maunya nyaman, kejar berkat, kejar permuliaan. Hari ini pastikan yuk kita sabar. Saudara perlu tahu kata kunci tadi, 2 hari yang lalu ada seorang ibu yang ngomong sama saya. Ini juga tip buat siapa yang belum dengar khotbah saya tentang ini. Saudara perlu tahu, ibu ini bilang gini, karena ibu ini saya ajarin ya. Satu kali ibu ini telepon saya bilang ini, ibu, kalau kamu menghadapi kuasa gelap ya, kuncinya satu, ibu harus sabar, tidak perlu marah. Orang sabar itu akan memenangkan suaminya. Saya bilang gitu. Singkat cerita ibu itu telepon saya 2 hari yang lalu. Dia bilang nih, Bu Eli, memang loh Bu Eli, apa yang Bu Eli omongkan ke saya, itu terbukti Bu Eli. Saya bilang kenapa? Bu Eli tahu, suami saya kena kuasa gelap, dan Bu Eli ajarin. Hari itu memang saya sering ngajarin buat ibu-ibu, kalau kena kuasa gelap, apalagi yang sama pelakor ya, kuncinya satu, kalau suami istri ini berdamai, pelakor sama suaminya ibu ini, saya bilang ibu pasti hancur, pasti bonyok, saya bilang gitu. Tapi kalau ibu yang bertengkar terus, yang sana makin mesra, itu kanda kuncinya. Singkat cerita dia cerita, bener Bu Eli, jam 12 sampai jam 1 malam itu ada telepon masuk Bu Eli, saya ndak angkat, tapi telepon terus Bu Eli. Tiba-tiba saya angkat, dia bilang gini, suamimu sering menggoda aku, suamimu sering kali menggoda aku, coba kamu sekarang cek buat handphonenya, suamimu bla 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 bla. Dia cerita bagaimana suaminya mesra sama dia. Singkat cerita ditutup sama dia. Dia ingat omongan saya dan dia bilang gini, saya harus sabar, saya tidak boleh tegur suami saya harus sabar, saya tidak boleh ajak bertengkar, nanti kalau ada waktu yang tepat baru saya akan ngomong. Nggak, singkat cerita karena nggak marah ya, mungkin ilmu dukunnya tahu, dukunnya kerasa saudara. Kalau nggak marah, ini ilmu nggak bisa jalan ya. Karena memang saya pernah konselingi satu orang yang pernah pergi ke kuasa gelap. Dukun bilang gini, kamu pulang dulu sampai suami istri ini bertengkar, baru ilmuku bisa tokcer. Tapi kalau ini damai, ilmuku nggak akan bisa jalan. 2 jam kemudian, karena memang kerasa dukunnya, ya kok tidak ada efek ya, berarti ini tidak bertengkar. Ditelepon lagi katanya, ditelepon, diteror, ditunjukin bukti. Dia ingat, oh ya katanya Bu Eli, kalau saya damai sana nyonyor, sananya hancur. Dia taat saudara. Begitu dia taat, paginya suaminya cerita loh saudara. Tiba-tiba suaminya bisa enak suaminya.
Dia bilang gini, iya ya, kok bisa ya? Wajahnya itu kadang-kadang bisa kelihatan cantik kayak permaisuri. Tapi kadang-kadang kayak seperti semalam saya lihat wajahnya seperti iblis katanya. Mukanya bisa blonteng mukanya bisa kayak tutul-tutul gitu loh. Kayak Dalmatian ya mungkin ya saudara, saya tidak ngerti. Tapi itu kuasa benar saudara. Kesabaran saudara itu akan membuahkan hasil. Yuk kita buat. Makanya ibu-ibu hari ini sabar aja. Sabar. Bisu tulis sabar sudah. Percaya kalau kepingin mutuskan hubungan suami dengan pelakor, saudara harus sabar. Makin sabar, makin bonyok yang sana. Tapi kalau ini terus bertengkar, suami istri ini terus bertengkar, yang sana pasti makin nempel kayak perangko. Makanya dukun bilang gini, buat telepon gelap, buat surat kaleng supaya ini heboh. Kalau ini heboh, maka kamu akan dibuat tambah mesra. Itu wajahmu makin cantiknya luar biasa. Itu ilmunya jalan saudara. Hari ini yuk kita baca Yakobus 5 ayat 8 ya. Ini salah satu tip, makanya ibu-ibu jangan mau dibuat bodoh. Sabar saja, sabar. Yakobus 5 ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Lihat ya saudara, kitab Yakobus berkata, kedatangan Tuhan sudah dekat. Apa yang harus saudara lakukan? Kamu harus loh saudara, bersabar dan meneguhkan hatimu. Teguh hati itu apa? Tabah. Orang kalau harus sabar, satu paket dengan tabah. Tidak mungkin orang sabar tanpa ketabahan bisa punya penguasaan diri yang baik. Saudara tangkap ya, orang yang sabar itu perlu tabah. Kenapa? Karena waktu Tuhan bukan waktunya kita. Ada banyak kita hari-hari ini menantikan waktu Tuhan. Tidak gampang saudara. Orang kalau sabar di dalam zona nyaman, tabah gampang tidak saudara? Suami baik, semua baik. Tapi firman berkata loh, hari ini kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Firman berkata kamu harus sabar dan meneguhkan hatimu. Bukan menyenangkan hatimu, meneguhkan hatimu, tabah. Tuhan tahu ini masa yang sukar. Saudara harus sabar dan tabah. Tabah bukan dalam zona nyaman, sekali lagi. Tabah di dalam masa-masa yang sulit, yang sukar. Makanya perlu sabar, tabah supaya saudara muncul punya penguasaan diri yang baik. Apa yang membuat saudara ketika sabar di pemandangan Tuhan? Buka Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, ya. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Itu tadi sabar, tabah, pasti punya penguasaan diri yang baik. Saudara lihat, yang ketiga, 2 Korintus 6 ayat 4. 2 Korintus 6 ayat 4. Sebaliknya, dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Yaitu apa? Dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran. Aduh Bu Eli, ndak enaknya Bu Eli, sabar ikut pelayan Allah, pengikut Kristus, mbok sabar di dalam uang banyak, enak-enak, bahagia. Lah ini ayatnya bicara loh saudara, kalau saudara menunjukkan pelayan Allah, identitas sebagai pelayan Allah adalah menahan dengan penuh. Ayatnya bilang penuh saudara. Penuh kesabaran di dalam 3. Penderitaan, kesesakan, kesukaran. Semuanya ndak enak saudara. Tapi orang sabar hari ini, kenapa jalannya menuju kemenangan? Karena di pemandangan Tuhan, orang sabar itu pahlawan. Orang sabar itu yang merebut kota. Orang merebut kota itu bisa merebut keegoannya, keakuannya, untuk tetap sabar memilih jadi penguasaan diri yang baik, respon yang baik, sampai pada akhir menutup mata. Orang yang sabar itu selalu bisa merebut kota, artinya pemenang.
Ketika hari ini, makanya saya sering bilang gini, orang menang itu bukan karena masalahnya selesai. Orang pemenang hari ini ketika engkau bisa merebut keegoisanmu, kedaginganmu, keakuanmu. Ini loh, aku sakit hati. Ini loh, aku benci. Aku mau marah, aku mau maki orang. Aku sudah kecewa dan sebagainya. Ketika saudara bisa merebut semua rasa ini dan saudara mulai penguasaan diri, saudara bilang gini, ya sudahlah, ngampuni. Kalau kemarin seperti orang terjadi peristiwa pembunuhan, kalau bisa ngampuni, tidak saling berebut, tak ada pembunuhan saudara. Suami istri tidak akan bertengkar di sosial media, menjelek-jelekkan. Awalnya bermula dari cinta, cinta mati. Tapi setelah ada kasus dan mereka tidak sabar, akhirnya suami istri menjadi musuh. Saudara tangkap. Jadi hari ini sabar itu luar biasa. Saudara dipandang Tuhan lebih dari pahlawan, pemenang yang bisa merebut kota, merebut. Hari ini kegagalanmu pasti engkau rebut ketika engkau bisa sabar, saudara. Yang ketiga, saudara di pemandangan Tuhan adalah pelayan Allah. Amin, saudara. Bagaimana orang sabar hari ini? Yuk kita buka ya. Hari ini banyak buka firman supaya ini nancep, saudara ya. Jadi jangan males baca firman supaya ini kepalanya nancep dengan firman supaya saudara kuat hari ini. Sabar itu nanti saya kategorikan 3. Sabar menghadapi masa-masa yang tersulit pada waktu Tuhan belum jawab doa saudara. Ya, sabar pada waktu saudara disakiti hari ini, sabar untuk menyelesaikan kehendak Allah. Kita baca ayatnya. Ibrani 10 ayat 32 sampai 36. Ibrani 10 ayat 32 sampai 36. Ingatlah akan masa lalu sesudah kamu menerima terang, menerima Yesus. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Hari ini kita menderita bukan karena dosa. Hari ini hidupmu sepertinya terpuruk, sepertinya digoncang bukan karena dosa, tapi karena hidupmu ada di dalam terang Kristus. Makanya hari ini orang yang hidup di dalam kebenaran, orang percaya akan mengalami proses supaya hidupnya dimurnikan, hidupnya hari ini berkualitas, dan Tuhan mempercayai saudara dan saya sebagai orang benar. Saudara tidak cukup datang sama Tuhan, aku orang percaya Tuhan, aku orang percaya. Mana janjimu Tuhan, mana waktumu Tuhan, mana berkatmu Tuhan. Tuhan tanya, masalahnya aku tidak percaya sama kamu. Aku mau beri berkat, aku mau memberi janjiku, aku mau beri yang terbaik buat orang yang aku percayai. Tapi kalau saudara klaim saudara sebagai orang percaya, orang Kristen sejak lahir, tapi di pemandangan Tuhan, Tuhan tidak pernah percaya saudara sebagai orang Kristen atau muridnya, saudara tidak akan menikmati apa-apa, saudara. Hidup saudara hanya ya berjalan, ya Tuhan bilang gini, proses, aku belum percaya kamu, aku belum lihat ada kualitas ya. Saudara lihat, karena bertahan dalam perjuangan yang berat, karena kita hidup di dalam terang. Jadi saudara jangan bilang, ini karena saya ini dosa, saya ini karena memang dihukum Tuhan, Tuhan tidak adil. Tidak, kita baca. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Ini yang pertama, yaitu ketika saudara menghadapi cercaan, difitnah saat tidak salah, dimaki-maki, dikianati, orang yang berbuat jahat kepada saudara sementara saudara sudah baik ya. Saudara lihat, ini yang pertama. Yang kedua, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas ya, saudara lihat kata-kata berikutnya, kamu menerima hal itu dengan sukacita sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Yang kedua, sabar menantikan waktu Tuhan pada waktu masalah saudara belum selesai-selesai. Aduh,
Kok rasanya ikut Kristus menderita seperti orang hukuman, orang dunia yang hidupnya dosa, kompromi dosa, enak. Kita ini loh ya, sudah hidup taat Bu Eli, bisu tuli, pelakor, dibeliin mobil baru, berlian, rumah. Sementara saya Bu Eli kalau pulang boro-boro berlian, mukanya aja sudah muka seperti harimau Bu Eli. Hidup kayak di neraka Bu Eli, kalau lihat saya sudah kepingin diterkam saya Bu Eli. Jangan takut, sabar. Amin saudara, sabar. Ini yang akan saya bahas nanti, sabar. Firman berkata gini, jangan pernah lepaskan kepercayaanmu. Itu artinya sabar aja. Karena nanti ada upah yang besar yang akan menantinya. Yang ketiga, ayat 35. Sebab itu janganlah 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya setelah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Yang ketiga, sabar menyelesaikan kehendak Allah untuk menikmati janji-janji Tuhan. 3 hal yang akan saya bahas hari ini. Yang pertama, yuk kita lihat. Hari ini kalau hidupmu masih disakiti orang, mertuamu masih jahat, kamu sudah baik sama suami, sudah baik sama ipar, tapi ketidakadilan itu masih terjadi, hari ini pesan Tuhan, tetaplah sabar. Amin. Yuk kita buka. Bagaimana sih orang sabar hari ini yang Tuhan akan kerjakan? Semestinya saudara, memang pengampunan ikut Kristus itu tidak ada batas saudara. Makanya kenapa Tuhan bilang yuk sabar, teguhkan hatimu ya. Walaupun kamu sudah bisu tuli, kamu itu sudah ngampuni, tapi terus dihakiti, di PHP, terus difitnah. Teman baikmu itu sudah kamu bantu, uangmu dibawa kabur, sudah dibawa kabur, di luaran kamu dijelek-jelekin. Tuhan berpesan hari ini sabar. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sabar itu memang standarnya orang benar yang mau ikut Kristus, dengar-dengaran akan Tuhan, itu standarnya tidak ada batas. Jadi hari ini sabar aja. Sampai kapan sabarnya? Ya sabar aja. Tapi saudara jangan takut. Apakah kesabaranmu sampai batas waktu yang tidak ada waktunya itu berlalu sia-sia? Enggak. Setiap kali saudara sabar karena saudara hari ini sakit, jujur, waktu saya mau menyenangkan hati Tuhan, sakitnya luar biasa saudara. Di PHP pun harus senyum, tidak boleh komplain. Ada bukti pun senyum, tidak boleh komplain, bisu tulis, sakit tidak buat saya. Tapi saya tahu saudara, ketika saya melakukan ini dengan bercucuran air mata, ada satu pribadi yang mana hatinya disenangkan. Saya sakit saudara. Tapi kalau hati Tuhan disenangkan, apa sih yang tidak bisa Tuhan lakukan buat saudara? Kalau dia hatinya selalu saudara senangkan, Tuhan akan bilang gini, semuanya nak akan aku tambah-tambahkan. Aku ini sumbermu yang tidak terbatas nak. Kalau kamu sakit hati ngampuni tanpa batas, tapi tetap tidak akan melampaui kekuatanmu. Sabar ya nak. Sudahlah 70 kali 7 kali disakiti apapun, sabar. Katakan saudara, sabar. Sabar sampai kedatangan Tuhan Yesus. Saudara tidak boleh berhenti melakukan kesabaran. Amin. Makin sabar, makin subur saudara. Percayalah, orang yang tidak sabar itu akan mengurangi kesuburannya. Tapi makin sabar, makin subur berkatmu. Makin subur apa yang Tuhan berikan, benih-benih di dalam hidupmu. Sehingga engkau akan berbuah lebat saudara.
Amin. Amin saudara. Makin tidak sabar, makin kering kerontang. Percayalah. Kalau saudara makin sabar, hidupmu akan makin subur, makin berbuah lebat. Ya, saudara lihat bagaimana 3 hal yang akan saya bahas ya. Nanti baca sendiri di Matius 18 ayat 23 sampai 34. Matius 18 ayat 23 sampai 34. Saudara baca sendiri. Kalau saya baca itu tidak cukup. Ringkasannya adalah ada seorang yang berhutang ya 10.000 talenta sudah dibebaskan, tapi ada hamba yang cuman berhutang ya, cuman berhutang 100 dinar, itu dicekik dan dihukum. Gambarannya saudara baca, kalau saudara tidak bisa sabar hari ini saat hidupmu ditindas, saudara tidak akan lihat jalan kemenangan. Yang pertama, yuk kita lihat. Jadi kalau saudara hari ini berubah pikiran, mau marah, ingat pesan ini. Matius 18 ayat 32. Kalau saudara tidak sabar, saudara akan lihat apa yang akan terjadi. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat." Makanya hari ini lepaskan pengampunan tanpa batas. Difitnah, ditusuk dari belakang, sakit. Ada banyak orang yang hari-hari ini ya, kita tahu hari-hari ini ada banyak orang yang suaminya diambil teman baiknya, bahkan saudara kandungnya sendiri, itu sakitnya luar biasa saudara. Bukan hanya suami, tapi dari sisi perempuan itu sangat-sangat menyakitkan hati. Tapi kita percaya, lihat ayat ini, Matius 18 ayat 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku." Saudara dan saya, kalau tidak bisa ngampuni, saudara tidak bisa sabar, saudara terus balas dengan kejahatan. Saudara di pemandangan Tuhan adalah hamba yang jahat. Mau jadi hamba yang jahat atau hamba yang baik? Kalau hamba yang baik, saudara akan menerima semuanya akan ditambahkan. Tapi kalau jadi hamba yang jahat, saudara hari ini, jangan mimpi hidupmu akan melihat jalan kemenangan. Sampai saudara berkata, "Ya sudah Tuhan, aku mau berubah, aku mau bertobat supaya aku tidak jadi hamba yang jahat." Percuma. Saudara ibadah, nangis-nangis, saudara melayani Tuhan, beri uang buat persembahan, beri tenagamu jadi usher, jadi WL, tapi saudara tetap tidak mau sabar. Saudara bawaannya marah, dan saudara tidak bisa ngampuni. Orang yang tidak bisa ngampuni jelas orang yang tidak sabar. Dan saudara di pemandangan Tuhan, mau melayani, mau berkorban uang, tenaga, nilainya cuma hamba yang jahat. Siapa yang rugi saudara? Saya tidak mau saudara ketika ngerti firman ini, saya bilang, "Tuhan, saya lebih baik jadi hamba yang baik." Sakit secara hati, ini cuma urusan daging. Yang daging ini mati tidak dibawa, harga diri tidak dibawa, cintanya suami tidak dibawa. Walaupun hari ini engkau dicintai mati-mati tidak dibawa cintanya suami. Lebih baik hari ini dicintai Tuhan. Dicintai Tuhan enak. Nikmati berkat, nikmati anugerah yang unlimited dan kekekalan. Keren enggak saudara? Yuk kita lakukan. Yang kedua, apa ruginya kalau saudara tidak bisa sabar saat hari ini hidupmu ditindas? Matius 18 ayat 34. Matius 18 ayat 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Betapa konyolnya saudara dan saya, makanya banyak orang kalau tidak bisa sabar, terus hidup dalam kepahitan, kebencian, diserahkan kepada algojo. Itu apa saudara? Kanker, penyakit, depresi, tidak lihat berkatnya Tuhan, tidak lihat jalannya Tuhan. Itu karena apa? Karena saudara sendiri yang ngambil keputusan, diserahkan sama algojo-algojo sampai saudara bisa bayar hutang. Saudara dan saya hari ini, pastikan kita minta ampun sama Tuhan. Kita tidak mau diserahkan sama algojo-algojo saudara. Yaitu apa? Karena keputusan saudara sendiri, hari ini hidup saudara pilihan. Saudara mau ikut dengar-dengaran apa kata Tuhan atau iblis. Saudara mau dengar iblis bilang gini, "Marah aja, Bu Eli tuh jangan diikuti sudah. Mana bisa, Bu Eli jangan diikuti. Lama-lama kalau suamimu dimaafin terus, nanti kamu diinjek-injek kayak keset."
Nanti makin lama suamimu makin seenaknya sendiri, nganggap kamu orang yang sabar, nganggap kamu bisu tuli, dia makin merajalela. Satu hal saudara, kalaupun dia merajalela, jangan takut. Karena dia bukan lagi berhadapan dengan kekuatanmu, tapi kekuatan Tuhan. Amin saudara. Tuhan izinkan enggak? Tuhan itu pernah kompromi enggak sama dosa suamimu? Apalagi engkau berdoa, Tuhan bawa suamiku bertobat, bawa suamiku ke jalanmu. Tuhan enggak bergerak. Tuhan itu jawab doamu atau Tuhan itu diam atas doamu? Tuhan pasti bergerak, enggak usah takut. Kalaupun terlihat saudara seperti keset, itu cuman proses supaya saudara dimurnikan. Setelah saudara beres, seperti saya dulu. Waktu saya cuma lihat suami saya, Tuhan bilang gini, Eli, kamu jangan lihat suamimu terus. Aku lagi tidak bolak-balik suamimu. Aku lagi izinkan dia bebas melakukan dosa. Aku lagi izinkan orang-orang yang menyakiti kamu bebas. Aku lagi tidak gerakkan dia. Kenapa? Karena aku lagi gerakkan tanganku untuk membentuk kamu. Ini alat. Suamimu, wanita ini alat untuk membentuk kamu. Jadi tidak aku buang. Aku lagi gerakkan tanganku untuk bolak-balik kamu. Bentuk kamu seperti bejana yang cantik supaya hidupmu ini berkualitas dan aku mempercayai engkau. Ini tidak lagi aku bolak-balik. Makanya jangan dilihat. Dia tidak ada yang belum berurusan dengan aku, belum totalan. Istrinya belum totalan, saudara. Tapi kalau kamu sudah selesai, ingat loh ya. Ingat ini, saudara. Ini totalan, saudara. Apa yang dia tabur, dia pasti tuai, saudara. Amin, saudara. Jadi jangan lihat, kok enak ya Bu Eli? Pelakor kok enak ya Bu Eli? Kok enak Bu Eli? Disayang-sayang Bu Eli. Aduh, dimaki-maki. Saya dimaki-maki, yang sana dimanja-manja. Saudara jangan ngiri, saudara. Hari ini pastikan, karena tangan ini lagi membolak-balik hidupmu. Makanya ini cepat lulus dulu. Kalau saudara cepat lulus, ini ganti yang diproses. Totalan lagi. Kenapa? Karena Tuhan jawab doamu dulu, berubah dulu, setelah itu dia jawab doa saudara untuk merubah suami saudara menjadi baik. Pasti dihajar, pasti dididik, pasti disiplin supaya dia bertobat. Amin saudara ya. Seperti kesaksian Bu NN minggu lalu. Lihat ya, suami itu dua loh saudara. Kalau tidak kembali ke Tuhan, ya kembali ke istrinya. Suaminya Bu NN itu kembali ke dia cuma 3 bulan. Setelah itu kembali ke Tuhan. Saudara jangan sampai menyiakan waktu ini ya. Jadi yang kedua, kalau saudara tidak ngampuni, saudara diserahkan kepada Algojo. Jadi daripada diserahkan kepada Algojo, lebih baik hari ini sabar, sabar. Dibilang anjing kamu, sabar, sabar. Amin saudara. Dimaki-maki, kamu memang bodoh, sabar, sabar. Kenapa? Karena orang sabar, Tuhan bilang gini, hidupmu menguntungkan, aku tidak serahkan. Kalau orang tidak diserahkan kepada Algojo, berarti hidupnya selalu beruntung. Hamba yang baik itu hidupnya selalu beruntung. Kalau yang hamba yang jahat diserahkan sama Algojo. Yang ketiga, bagaimana orang kalau hari ini tidak bisa ngampuni, tidak bisa sabar, yaitu buka di Matius 18 ayat 35. Matius 18 ayat 35. 2 ayat lagi kita selesai ya. Matius 18 ayat 35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan, lihat loh kata-kata ini kata kunci saudara, segenap hatimu. Hati-hati, kalau mengampuni hanya di mulut tapi hatimu masih berkecamuk, itu tidak lulus. Lihat ayat ini. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Hati-hati. Mulut dan hati ketika berkata aku mengampuni, hatimu harus segenap hati. Selama Tuhan belum melihat hati ini belum segenap hati, saudara jangan mimpi saudara diampuni. Kita tidak akan diampuni oleh Bapa di surga. Makanya Tuhan minta tulus ya nak. Kalau ngampuni tulus. Tidak usah hitung-hitungan. Ini sudah ke-8 loh ya. Ke-8. Kalau ke-10 dia tidak berbuat baik lagi. Nih jahat lagi sama saya. Sorry to say. Saya sudah tidak bisa mengampuni. Cukup. Nah ini tidak segenap hati. Hati-hati. Hidupmu juga tidak diampuni oleh Bapa di surga. Siapa yang rugi? Jadi hari ini. Yang pertama,
Ketika hidupmu hari ini mengalami cercaan, ketidakadilan, ketika engkau dijadikan keset, ketika engkau sudah baik tetap disakiti, difitnah, mungkin teman sekerja, orang terdekat, sekalipun, pesan saya sebagai seorang gembala, hari ini tetaplah sabar, supaya saudara tetap jadi hamba yang baik, saudara tidak diserahkan kepada algojo, tapi hidupmu dibawa beruntung. Yang ketiga, supaya hidupmu diampuni. Amin saudara. Kalau saudara tidak diampuni, saudara tidak akan punya tempat di dalam kerajaan surga. Itu pesan saya ya. Jadi hari ini pastikan saudara dan saya harus, dan orang yang sabar itu di pemandangan Tuhan itu luar biasa. Saya itu sampai ngumpulin saudara ayatnya satu-satu ya. Catat ya saudara, cepat. Amsal 14 ayat 29. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar itu besar pengertiannya ya. Orang bodoh itu cepat marah, itu orang bodoh. Amsal 20 ayat 3. Orang yang sabar itu terhormat, tapi orang yang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Yang ketiga, Amsal 29 ayat 11. Orang bebal akan melampiaskan seluruh amarahnya, tapi orang bijak meredakan. Jadi kalau saudara sabar di pemandangan Tuhan, saudara itu adalah orang yang besar pengertiannya, orang yang terhormat, dan orang yang bijak. Jadi tidak ada ruginya kalau saudara sabar. Sekalipun untuk sabar sakit, pasti. Dan dijadikan keset, dipandang hina, saudara direndahkan sekalipun, saudara mungkin kadang-kadang ya, ada seorang ibu yang berkata, Bu Eli, saya itu direndahkan Bu Eli, sampai kadang-kadang diludahi. Saudara tidak perlu takut, Tuhan perhitungkan jelas. Jangan kalau sudah diludahi, balas meludahi, nanti upahnya hilang ya. Saudara, ketika saudara bisa ngampuni, saudara percaya besar pengertiannya, terhormat loh. Bayangkan kalau saudara di pemandangan Tuhan jadi orang terhormat, itu gimana sih saudara? Jadi orang yang bijak itu luar biasa upahnya. Amin saudara ya. Sabar itu, yuk kita lihat. Jadi hari ini gini, pesan saya ada satu ayat yang membuat kita hari ini belajar kuat. Kalau ada orang jahat, ada orang membenci saudara, tidak usah saudara cari pembenaran. Ini ayatnya. Mazmur 34 ayat 22b. Mazmur 34 ayat 22b. Siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Lihat ya saudara, siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Jadi hari ini tidak usah balas. Kalau ada orang yang merekakan yang jahat dalam hidupmu, baik itu pelakor, ya, didukuni, dimantrai, difitnah, teman kerja yang menfitnah saudara, mertua yang galak, ya, suami yang membenci saudara. Ingat loh, tidak usah bilang gini, Tuhan kapan hukumannya? Ini loh firman berkata, siapa membenci orang benar akan menanggung hukuman. Cepat atau lambat, orang benar itu pasti dibela Tuhan. Orang yang merekakan yang jahat atas hidup saudara, yang jahat, yang tega, selingkuhi saudara, cepat atau lambat pasti terima hukumannya. Tapi jangan saudara yang bilang gini, cepetan tak Tuhan, hukumannya kapan? Oh, nanti saudara kena hukum. Jangan saudara, doanya tetap berkati dia, bawa dia untuk bertobat. Saudara tidak perlu doakan yang ini, firman ini tidak akan pernah berhenti. Firman ini hidup saudara. Apa yang difirmankan, Tuhan konsekuen dengan apa yang difirmankan. Saudara tidak usah balas, firman ini akan melakukan, berperang buat saudara, akan menanggung hukuman. Jelas saudara, ya. Bahkan hari ini saya pesan buat ibu-ibu, ini ayatnya yang saya suka juga. 2 Petrus 3 ayat 15a. 2 Petrus 3 15a. Ini renungkan, ini nancep ya. Kalau ini ayat ini nancep, maka saudara berjuang disakiti, saudara tidak akan putus asa. Lihat ya, kenapa saya bisa melepaskan pengampunan segenap hati. Ini kata kunci. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Hari ini Tuhan itu sabar buat saudara, supaya saudara dan saya selamat. Tapi sebaliknya, yaitu tadi seperti hamba yang sudah dibebaskan, Tuhan juga minta buat saudara dan saya. Tuhan bilang gini, nak, aku ini minta kamu sabar terhadap suamimu.
kasih kesempatan buat suamimu supaya selamat. Kalau dia selamat, nak, aku yang disenangkan. Seluruh malaikat surga bersorak-sorai. Waktu saya merenungkan firman ini, saya punya kekuatan. Saya bilang gini, oh iya ya, kalau Tuhan aja yang maha besar, Tuhan yang dahsyat, mau sabar buat manusia yang berdosa, yang sering kali melukai hatinya, itu Tuhan aja mau sabar supaya nunggu saudara, supaya selamat. Lah kalau saudara dan saya sudah diberi kesabaran supaya saudara selamat, kenapa istri-istri tidak mau sabar sama pasangannya? Tuhan pesan hari ini, nak, sabar ya, sabar. Supaya kasih kesempatan suamimu bertobat. Sabar ya sama mertuamu, iparmu, kasih kesempatan mereka bertobat. Jangan izinkan mereka diambil sama iblis ke neraka, kasihan. Suamimu tetap orang tua, papa, anak-anak. Jangan karena menyakiti hidupmu, sudah biarin, biar ke neraka, kapok, biar dirasakan. Nanti saudara juga masuk neraka, saudara. Karena Tuhan bilang gini, kalau kamu tidak tulus ngampuni, tidak segenap hati, aku yang tidak ngampuni kamu. Jangan cuma di mulut tapi hatimu bilang gini, biar cepat masuk neraka. Tuhan, aku doain mati. Biar mati dia, biar ngerasain api kekal. Biar tahu rasanya disakiti hati. Jangan seperti itu. Saudara sendiri nanti juga tidak akan mendapat pengampunan. Amin, saudara. Ya, jadi kasih ya kesempatan. Yuk, yang kedua. Bagaimana kalau saudara hari ini sabar menghadapi masalah yang tidak kunjung selesai? Menantikan waktu Tuhan. Duh, kapan ya Tuhan ini, ya? Jadi hari ini perlu sabar. Nantikan waktu Tuhan, pasti yang terbaik. Kejadian, belajar dari seorang Sarah, ya. Kejadian 16 ayat 2 sampai 3. Kejadian 16 ayat 2 sampai 3. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan itu tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya. Saudara tahu, lihat, karena Sarai itu tidak sabar menantikan waktu Tuhan, dia ciptakan jalan hidup sendiri. Abraham dikasih budaknya, ya, dikasih Hagar, ya, supaya seolah-olah itulah cara Tuhan, supaya yang penting cepatlah Tuhan, saya cepat punya anak. Ya, jangan saudara, ya. Ada orang yang hari itu kepingin punya anak, orang Kristen, saudara, ya, hanya gara-gara dengar kata tetangganya, dia lihat tetangganya sama-sama tidak punya anak, ke Gunung Kawi dia dapat anak, saudara. Tiba-tiba dia yang orang Kristen yang tadinya berdoa mikir, siapa tahu ya Tuhan itu yang penting cepet deh, tidak peduli kalau ikut Tuhan lelet lemot. Dia ikut ke Gunung Kawi, dia ikut cara tetangganya, memang berhasil, saudara, bisa punya anak, dia seneng, apalagi dapat anak laki 2, ya, orangnya ada loh, saudara, kesaksian itu. Dan saudara tahu apa yang iblis tuntut bayar harga, dapat 2 anak laki, setelah menikah dapat cucu, ya, dua-dua ini punya anak, saudara, dua-duanya juga punya anak laki. Jadi cucunya berapa? 4 laki, tapi cacat semua, saudara lihat ya. Setelah cacat, usahanya dulu kaya, bangkrut. Dan masing-masing anaknya yang laki 2 ini ditinggal sama istrinya. Jadi orang ini yang ke Gunung Kawi nanggung 4 cucu cacat, 2 anak laki jadi oon, stres. Karena ditinggal istri, nanggung anak cacat. Saudara lihat ya, hari ini jangan mempercepat waktu Tuhan seperti Sarah. Sarah itu menimbulkan masalah, saudara. Lihat ya, saudara, kalau saudara hari ini tidak sabar menantikan waktu Tuhan, maka yang pertama, ya, yang pertama, saudara akan keluar dari rencana Tuhan yang besar. Jelas hari itu ketika Sarah salah mengambil keputusan, mempercepat waktu Tuhan, menciptakan jalan hidupnya sendiri, akibatnya apa? Muncul Ismail. Ini yang menjadi problem kita sampai ya hari ini 2
dua kubu ini saudara lihat ada banyak masalah ya, Sarah, peristiwa bom dan sebagainya. Itu peristiwa Sarah terjadi terus. Itu salah satu karena Sarah tidak sabar. Yang kedua ya, jadi jangan keluar dari rencana Tuhan karena mempercepat. Makanya hari ini yang masih penundaan bilang sabar, supaya tidak keluar dari tracknya Tuhan ya. Saudara tidak mau kan nanti kalau masalahmu cepat pulih seperti orang ini ke Gunung Kawi tapi nanggung 4 anak cacat, usahanya bangkrut, sakit semua. Lebih baik sabar tapi di dalam track rencana Tuhan. Kalau rencana Tuhan pasti segala sesuatu indah pada waktunya. Yang kedua, bagaimana kalau saudara seperti Sarah mempercepat waktunya Tuhan, maka saudara dan saya pasti gagal berespon benar. Menimbulkan apa? Abraham sampai berbuat dosa. Sarah apa tidak berbuat dosa? Dengan memberikan budaknya kepada Abraham disuruh berzina, saudara. Itu jelas tidak menyukakan hati Tuhan. Makanya jangan mempercepat waktu Tuhan. Di samping saudara keluar dari rencana Tuhan, saudara dan saya pasti gagal untuk berespon benar. Yang ketiga, apa kalau saudara keluar? Hasilnya pasti mengecewakan. Saudara lihat Sarah itu dikecewakan di ayat Kejadian 16 ayat 4b. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Saudara lihat ya, jadi hari itu ketika Sarah salah mengambil keputusan, dia mempercepat waktu Tuhan, dia tidak mendapatkan hasil yang memuaskan tapi mengecewakan. Makanya hari ini yuk katakan buat diri saudara sendiri, penundaan it's okay. Karena dengan penundaan itu saudara akan dibawa untuk melihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar. Amin. Hasilnya bukan sekedar baik, lebih baik, tapi yang terbaik. Bahkan bukan satu bagian indah, tapi segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi kalau saudara mempercepat waktu Tuhan seperti Sarah, keluar dari rencana Tuhan, gagal untuk berespon benar, menyenangkan hati Tuhan itu saudara gagal. Yang ketiga, hasilnya Sarah direndahkan oleh Hagar, mengecewakan di akhir ya. Saudara tidak mau kan jadi gagal seperti ini? Yuk kita hari ini sabar. Toh waktu saudara sabar, tanam benihmu benar, saudara pulang akan bawa berkas-berkasnya. Jalan maju aja bercucuran air mata. Asal benihmu benar, asal responmu benar, pulangnya pasti benih ini diperhitungkan Tuhan. Pulangnya akan bersorak-sorai bawa berkas. Pastikan nanti kalau bawa berkas itu sebanyak mungkin. Jangan berkasnya dikit. Nanti rumahmu kecil, upahnya kecil. Kalau berkasnya banyak, saudara, upahnya juga luar biasa. Amin. Yang terakhir ya. Bagaimana yang ketiga untuk menyelesaikan kehendak Bapa ya? Kalau saudara hari ini menyelesaikan kehendak Bapa, tidak ada masalah. Hari ini ibu-ibu yang lagi di PHP suaminya, bukan berarti saudara salah. Bukan berarti Tuhan tidak peduli. Tapi Tuhan punya kehendak yang jauh lebih baik. Makin banyak kehendak Tuhan yang saudara genapi, makin banyak upah yang akan saudara nikmati. Amin saudara. Karena di balik setiap kehendak Tuhan, orang berkata di 1 Yohanes 2 ayat 17, orang yang menyelesaikan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Hari ini makin banyak kehendak Tuhan yang saudara selesaikan, percayalah, hidup rumah tanggamu pasti hidup selama-lamanya. Hidup keuanganmu pasti selama-lamanya. Hidup bahagia pasti selama-lamanya. Tidak mungkin ada dalam kamusnya orang yang sakit-sakit untuk menyelesaikan kehendak Allah tidak akan hidup. Tidak ada saudara. Hancur tidak ada. Tapi pasti keuanganmu akan hidup, rumah tanggamu akan hidup, kebahagiaanmu akan hidup, anak-anakmu akan hidup bahagia selama-lamanya. Itulah kehendak Allah. Kenapa? Yuk kita buka. Wih, waktunya sudah cepat ya. Bilangan 23 ayat 19 sampai 22. Nanti saudara baca sendiri. Bilangan 23 ayat 19 dan 22. 19 dan 22. Ya. Hari ini, ayat ini berkata gini, Allah itu bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman tidak melakukannya, berbicara tidak menepati. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan.
Hari ini orang yang menyelesaikan kehendak Allah, memang saudara belum lihat jalannya, tidak masalah saudara. Tapi percayalah, kehendak Allah itu selalu yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak pernah berdusta. Tenang aja, Tuhan itu tidak pernah lalai akan janjinya. Yang ketiga, Tuhan itu tidak tertandingi kekuatannya. Hari ini selesaikan kehendak Allah, saudara tidak akan pernah mengalami perkara yang sia-sia. Amin saudara. 3 hal ini yang akan menjadi kekuatan buat saudara. 3 hal yaitu apa saudara? Hari ini saudara harus sabar ketika disakiti. Ya sudah ngampuni, berbuat baik, masih ditusuk terus dari belakang. Aduh tuh Bu Eli, aduh Bu Eli, enggak apa-apa ya. Saudara perlu sabar karena sabar itu adalah bijak, sabar itu terhormat ya. Besar pengertiannya di hadapan Tuhan. Saudara harus sabar supaya saudara jadi hamba yang baik. Saudara tidak diserahkan kepada algojo dan saudara akan diampuni. Yang kedua, saudara hari ini di dalam masa penundaan jangan seperti Sarah. Ya, kalau seperti Sarah nanti keluar dari rencana Tuhan, saudara akan tidak melihat hasil yang terbaik, akan mengecewakan, bahkan saudara tidak bisa menyenangkan hati Tuhan karena responmu jelas salah. Yang ketiga itu tadi, karena hari ini selesaikan kehendak Allah, tidak masalah. Kapan ya Bu Eli kehendak Allah? Saya tidak bisa tahu. Saya sendiri mengalami proses. Kalau mau saya protes, saya sudah protes, sudah kabur dari dahulu. Tapi tiap kali di PHP saya cuma bilang gini, jadilah kehendakmu. Suka-sukamu Tuhan. Yang aku tahu, walaupun aku sabar menantikan 11 tahun untuk kehendak Tuhan terjadi atas hidupku. Satu hal yang saya pegang, yaitu hari ini. Tuhan itu tidak pernah berdusta. Makanya semangat saudara. Tuhan tidak akan pernah lalai ya. Tadi bilangan 23 itu. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Yang ketiga, Tuhan tidak tertandingi kekuatannya. Makanya saya bilang sama iblis, yuk iblis kuat-kuatan. Tuhan di pihakku sama iblis di pihak pelakor. Ayo kuat-kuatan. Itu seringkali saya katakan di masa-masa lalu saudara. Saya tidak takut. Kenapa? Lah karena Tuhan sendiri sudah bilang, aku tidak pernah berdusta loh. Kalau aku bilang tidak ada yang bisa memisahkan hanya maut, itu pasti aku genapi. Dan kalau aku berjanji, tidak akan pernah satupun janjiku tidak aku tepati. Pasti aku tepati. Janjiku adalah pemulihan, kebahagiaan sampai keturunanmu, pasti aku tepati. Yang ketiga Tuhan bilang gini, kamu takut apa? Mau 10 tahun, mau 11 tahun, aku Tuhan yang tidak tertandingi kekuatannya. Mau pakai kain kafan, oke. Mau pakai susu, oke. Mau pakai fitnah, menjatuhkan hidupmu, ngompori suamimu, atau hari ini keuanganmu dibuat porak-poranda, hari ini hancur-hancuran keuanganmu, saudara tidak usah takut. Selesaikan kehendak Allah. Yang pasti Tuhan tidak berdusta. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dan Tuhan tidak tertandingi kekuatannya. Amin saudara. Hari ini kita percaya, saudara tidak perlu takut ya. Hari ini percayalah, Tuhan itu bukan berarti seperti bangsa Israel. Waktu 10 tulah ya. Semestinya bangsa Israel mungkin bilang gini sama Musa, "Mbok Tuhan, 2 tulah aja loh Tuhan. Buat apa sih ngerasin hati Firaun kok sampai 10 tulah?" Tapi kehendak Tuhan tetap 10 tulah. Kenapa? Kalau saudara nanti baca di Keluaran 15 ayat 18-19, itu ada 3. Karena intinya, saudara nanti baca, karena waktunya takut tidak keburu. Keluaran 15 ayat 18-19. Baca aja ya sebentar supaya saudara yakin dengan Tuhan. Tuhan memerintah kekal selamanya. Ketika kuda Firaun dan keretanya, orang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Ternyata Tuhan itu izinkan kehendaknya sampai 10 tulah, bukan kengangguran saudara, bukan kurang kerjaan. Kenapa? Karena yang pertama, Tuhan akan memulihkan secara luar biasa. Laut sampai kering. Itu tujuan Tuhan dengan kehendaknya. Makanya makin lama saudara menyelesaikan kehendak Allah, makin banyak kehendak Tuhan yang terbaik akan saudara nikmati. Yang kedua, Tuhan akan membalik kenyataan. Dari yang buruk akan menjadi yang baik. Bangsa Israel dari ketakutan menjadi melewati laut yang kering dan tiba
tiba untuk memasuki tanah perjanjian. Saudara percaya hari ini kita semua akan dibalik kenyataannya. Yang ketiga yaitu apa saudara? Di Keluaran 15 ayat 19c. Tuhan akan memelihara menjaga saudara secara aman. Di mana orang Israel berjalan di tempat yang kering. Amin saudara. Dan Tuhan membalik kenyataan karena Tuhan membuat air laut itu berbalik meliputi musuh-musuhmu. Hari ini tidak usah takut. Kenyataanmu buruk, nanti dibalik. Musuhmu yang akan buruk, engkau yang akan berjalan aman sampai tiba di tempat tujuan. Amin saudara, itu pesan saya ya. Yuk Tuhan Yesus memberkati, waktunya sudah habis. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu dalam tanganmu. Biarlah kasih karunia anugerah Tuhan menyertai mereka. Yang sakit sembuhkan hari ini, yang mengalami masalah keuangan berkati Tuhan, yang mengalami keadaan rumah tangga Tuhan pulihkan. Kami percaya berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami percaya bahwa anak-anakmu hari ini akan selalu berkata sabar. Sabar yaitu ketika disakiti, sabar menantikan waktu Tuhan, sabar menyelesaikan kehendak Allah. Karena Tuhan akan melakukan sesuatu perkara besar, Tuhan akan menunjukkan kehebatannya, yaitu membalik kenyataan dari yang terburuk akan menjadi yang terbaik. Bahkan Tuhan akan tetap memelihara saudara dan saya secara aman. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Sampai ketemu, tetap sabar menghadapi apapun. Ingat Yakobus 5 ayat 8 akan datang hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan. Pesan Tuhan harus sabar. Milikilah ketabahan, teguhkan hatimu ya. Besok gabung di Zoom, akan ada pujian, penyembahan, doa bersama. Saya yang akan membawa besok. Tuhan Yesus memberkati. God bless.